What's up guys, kembali lagi ke Exxon Course YouTube channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Sehat-sehat terus dan terus semangat buat belajar. Nah, di video ini kita mau bersama-sama lanjutin kerja soal-soal EHB BKS Fisika. Tapi topiknya di video ini yaitu tentang tekanan dan juga gelombang bunyi. Dan aku nggak capek-capek buat ngingetin kalian, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini, Exxon Course, di bawah ini. Terus juga tekan lonceng biar kalian dapat notification terbaru. Dan juga jangan lupa buat like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali bermanfaat buat mereka juga. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama, yaitu tentang tekanan. Teman-teman, ini soal yang pertama tentang tekanan. Ini sebenarnya soal tentang fluida ya. Air laut mempunyai kerapatan 1,02 gram per cm kubik. Ini artinya Rho, ya kan? Rho kita ubah langsung ke satuan internasional ya. 1020 kg per meter kubik. Jadi kalau gram per cm kubik diubah ke kilogram per meter kubik dikali 1000 aja. Oke. Kerapatan itu menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kolom air laut 10 meter sama dengan tekanan 1 atmosfer. Sedangkan tekanan pada suatu titik juga dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan laut. Tekanan udara di permukaan air laut sebesar 1 atmosfer. 1 atmosfer itu 100 kilopascal atau 76 cm3. Penyelaman melakukan penyelam ini ya maksudnya ya, pada kedalaman tertentu untuk mengamati biota laut. Tetapi untuk berada pada posisi yang tetap seperti pada gambar, penyelam harus melawan arus laut. Kecepatan arus laut pada kedalaman seperti pada gambar sebesar 2 meter per second. Pada saat penyelamnya berubah-ubah kedalaman, penyelam tersebut merasakan adanya perubahan tekanan. Pasti ya, semakin dalam maka tekanannya juga semakin besar, gitu kan? Untuk mengantisipasi perubahan tekanan tersebut, maka penyelam menggunakan penutup telinga. Jika penyelam sedang berada pada kedalaman H meter di bawah permukaan air laut, tekanan pada titik tempat penyelam tersebut yang disebabkan oleh kedalaman dan tekanan udara memenuhi. Gampangnya ini kan mau tanya toh, kalau misalkan kedalamannya dia itu H, tekanannya dia berapa? Cukup jelas ya sampai sini ya pertanyaannya. Sekarang ya teman-teman kita bahas sama-sama. Di sini ada kerapatan air laut, ya kan? Kerapatan air laut menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kolom air laut 10 meter sama dengan tekanan 1 atmosfer. Gampangnya gini kan, tiap 10 meter itu 1 atmosfer. Atau atmosfer langsung aku ganti aja ke pascal ya. Di sini 1 atmosfer 100 kilopascal. Berarti tiap 10 meter dia 100 kilopascal. Yang jadi pertanyaan adalah kalau kedalamannya H meter. Jadi ini kalau misalnya air laut terus kedalamannya H meter, ini kan? Oke, caranya gimana? Perhatikan, 10 meter 100 kilopascal. Berarti kalau 1 meter berapa? 1 meter kita bagi 10 aja ya, 10 kilopascal. Oke, sekarang kalau H meter ya gampangnya tinggal ini aja ya, 10 dikalikan H kilopascal. Makanya adalah 10 H kilopascal. Oke. Nah, tapi teman-teman perhatikan di sini. Tekanan pada suatu titik juga dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan air laut. Artinya, tekanan totalnya gini kan? Tekanan totalnya adalah tekanan di atas permukaan air laut. Berapa sih tekanan di atas permukaan air laut? Tekanan di permukaan air laut adalah 1 atmosfer atau 100 kilopascal. Berarti 100 kilopascal, ini tekanan di permukaan, ditambah untuk yang kedalaman. Yang kedalaman apa? Ini 10 H kilopascal. Maka jawabannya berapa? 100 ditambah 10 H kilopascal. Gampang kan? Jadi jawabannya yang mana nih? Yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang gelombang bunyi ya. Percobaan Milde. Milde merancang suatu percobaan untuk menyelidiki besaran-besaran yang mempengaruhi cepat lambat gelombang pada dawai. Percobaan ini terdiri dari sumber getaran, dawai ringan, katrol, dan beban yang dirangkai seperti pada gambar. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada gambar, ini dawai. Oke,
Salah satu ujung dawai diikatkan pada sumber getaran yaitu titik A, ini adalah sumbernya. Dan ujung lain digantungi dengan beban. Oke, ini ya bebannya. Beban berfungsi untuk memberikan gaya tegangan tali. Pada suatu uji coba pengambilan data dengan panjang dawai 1 cm dan beban tertentu diperoleh keadaan tali seperti gambar. Pada uji coba ini diketahui cepat lambat gelombang pada dawai 15 meter per second. Oke, jadi V-nya 15 meter per second ya untuk percobaan ini. Setelah itu dilakukan pengambilan data dan selanjutnya dengan mengubah-ubah beban dan jenis dawai. Oh, jadi bebannya diubah-ubah, jenis dawainya juga diubah-ubah. Lalu dilihat hasilnya. Oke, ternyata hasilnya seperti yang ada di tabel 1 dan juga tabel 2. Oke, jadi misalnya nih ya, untuk dawainya ketika masanya 10 gram, panjangnya 50 cm, terus dikasih F-nya 2 Newton, ternyata V-nya adalah 10 meter per second. Ya, ini adalah data-data yang ditemukan dari penelitiannya. Oke. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 hasil percobaan hukum Melder tersebut, pernyataan-pernyataan berikut yang benar adalah, berarti kita lihat fokusnya di tabel 1 dan tabel 2. Oke. Yang pertama, data pada tabel 1 membuktikan bahwa V berbanding lurus dengan F. Oke. Kita lihat tabel 1 aja. Kita lihat aja V sama F-nya ya. V-nya di sini 10, 14, 20. Terus F-nya adalah 2, 4, 8. Oke, kita cari perbandingan sederhananya aja deh. Ini 1, 2, 4. Kalau ini 5, 7, 10. Ini ya. Nah, teman-teman kalau bisa lihat, V-nya makin besar, F-nya juga makin besar. Benar ya? Ini sebenarnya juga bisa dikatakan berbanding lurus. Cuma perbandingannya seperti apa kita harus tahu. Coba kalau kalian lihat di sini, 2 ke 4 itu kan 2 kali lipatnya. Benar ya? Tapi ini 10 nggak ke 20. Padahal harusnya kalau ini 2 kali lipat ya ini juga harus 2 kali lipat. Benar ya? Atau nggak harus 2 kali lipat juga. Mungkin 1,9, 2,1 itu masih ditolerat lah. Tapi kalau misalkan ini kan jauh banget. Ya kan? Terus nih contohnya. 2 ke 8 itu kan dikali 4. Harusnya 10-nya di sini 40, benar nggak sih? Harusnya 40. Tapi ternyata di sini cuma 20, ya kan? Cuma dikali 2. Makanya itu kita nggak bisa conclude kalau V dan F ini berbanding lurus. Kenapa? Karena meskipun sama-sama tambah besar, cuman tambah besarnya itu seberapa. Itu kan nggak bisa dikatakan berbanding lurus karena perbandingannya beda. Oke, sekarang yang B. V kuadrat berbanding lurus dengan L. Oke ya, V kuadrat dengan L. Ini aku kuadratin langsung ya, 100, 196, 400, L-nya adalah 50, 75, 100. Oke, aku sederhanain, ini 1, 1,96, ini 4, ini 2, 3, 4. Ya kan, ini dibagi 25 semua, ini dibagi 100. Kalau kalian lihat di sini perbandingannya nggak sama, padahal yang bawah ini kan sama-sama ya, 4, ya kan. Harusnya kalau yang bawah ini sama, atas-atasnya juga sama atau mirip-mirip lah. Tapi ini malah jauh banget, ya kan? Sehingga kita nggak bisa conclude kalau V kuadrat ini berbanding lurus dengan L. Meskipun makin besar V kuadratnya, makin besar L-nya juga. Cuma secara perbandingannya agak jauh nih ya. Kita nggak tahu perbandingannya seharusnya berapa. Tuh kan? Yang C. V kuadrat berbanding lurus dengan F. V kuadratnya tadi sama 100, 196, 400. Berarti ini kalau aku sederhanain ya. 1, 1,96 ini 4. F-nya berapa nih? F-nya adalah 248. Kalau aku sederhanain jadi 1, 2, 4. Aku bagi 2 semua. Nah, kalau kalian lihat di sini perbandingannya ya ini nggak sama sih 1,96 sama 2. Tapi kan kalau dibulatin kan juga mirip, ya kan? Ini 1 sama 1, 4 sama 4 juga. Jadi bisa disimpulkan kan V kuadrat dan F ini berbanding lurus. Berarti yang C ini benar. Ya, yang ini salah. Sekarang yang D kita coba ya. Data pada tabel kedua nih. V berbanding lurus dengan akar F. Berarti F-nya di sini kan 6. Berarti kan akar 6, akar 6, akar 6. V-nya 24, 17, 12. Ini kelihatan banget ya. Lawang F-nya lo tetap, V-nya kok malah berubah-berubah. Jadi nggak mungkin akar F sama V ini berbanding lurus, nggak mungkin, ya kan? Sekarang yang E, V kuadrat berbanding terbalik dengan M per L. Oke, V kuadrat. Ini tabel 2 ya, kita kuadratin.
24 itu adalah 576, 17 itu adalah 289, 12 kuadrat adalah 144. Oke, M per L coba ya, kita cari M per L. 10 per 100 ini 0,1, 10 per 50 0,2, 20 per 50 0,4. Ini ya, berarti kalau aku sederhanain yang kanan nih gampang ya, 1, 2, 4. Kalau ini semua aku bagi 144, hasilnya kan jadi gini ya, 1, ini mungkin 2,0 something ya kan, ini 4, benar ya. Jadi kalau kalian lihat ini 124, di sini 4, 2, sekian 1 ya kan, berarti di sini perbandingannya sama tapi terbalik. Oke, maka bisa kita simpulkan V kuadrat berbanding terbalik dengan M per L, maka ini benar ya. Berarti yang benar adalah C dan E. Selanjutnya kita ada soal lagi tentang melde. Itu mirip sih, cuman ada angkanya sedikit yang berbeda. Oke, jadi bacaannya sama, cuma bedanya di sini ya. Di sini ada panjang dawainya 60 cm, terus ada V-nya 20 meter per second, terus bentuknya ini juga beda. Tadi kan ada 4 bunderan ya kan, di sini cuma ada 3. Oke, sekarang pertanyaannya langsung aja ya, kita lihat di pertanyaannya. Panjang gelombang dari gelombang dawai dan frekuensi sumber getarnya. Oke, kalian bisa lihat ya teman-teman, kalau di dawai ini satu bunderan itu sama dengan setengah lambda. Oke, diingat-ingat, di dawai satu bunderan ini itu adalah setengah lambda. Berarti di sini dia ada berapa? Ada 3 kali setengah lambda, yaitu 3 per 2 lambda. Nah, 3 per 2 lambda ini sama dengan L-nya. Jadi panjang dawainya ini ternyata bisa jadi 3 per 2 lambda. Berarti lambdanya berapa? Kita hitung aja. Ini kan 3 per 2 lambda sama dengan L-nya adalah 60 cm. Kita tetap cm aja karena di sini pilihannya cm. Berarti lambda sama dengan 60 kali 2 per 3. Lambdanya adalah 40 cm. Oke, berarti A, B, C pasti salah ya. Oke, sekarang frekuensinya. Nah, di sini dikasih tahu cepat lambat, berarti V ya. V sama dengan 20 meter per second. Lambdanya, nah ini harus kita jadikan meter, 0,4 meter. Rumusnya gimana? V sama dengan lambda kali F. Benar ya? Berarti F sama dengan V per lambda 20 per 0,4 sama dengan 50 Hz. Berarti jawabannya adalah yang E. Jadi teman-teman kelihatannya soalnya sih complicated, banyak ceritanya, tapi kalian jangan terkecoh, tapi tetap harus dibaca karena siapa tahu ada beberapa clue ya dari bacaannya. Cuman kalau misalkan memang nggak ada apa-apa ya kalian baca cepet aja biar kalian nggak habis waktu untuk membaca case-nya aja. Yang paling penting kalian lihat dulu pertanyaannya itu apa, terus baru nanti kalian cari data-data yang perlu dari bacaannya. Oke?